Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, halo, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan belajar kita di tema 8 subtema yang ketiga, yaitu usaha pelestarian lingkungan. Dan sekarang kita sudah sampai pada pembelajaran yang keempat. Coba siapkan buku kalian, halaman 119. Ya, sudah? Baik. Kalau sudah, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap? Untuk itu, marilah kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, yaitu distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Anak-anak, amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Anak-anak, lalu bagaimana cara kita untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, berikut ini adalah cara kita untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama adalah menemukan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga,
menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Anak-anak sekalian, kalian tahu bahwa produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak. Setiap pihak memiliki peran masing-masing. Sekarang coba kalian identifikasi apa keuntungan dari peran mereka masing-masing. Untuk itu, lengkapilah tabel berikut ini. Tabel peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan tabel peran pelaku kegiatan ekonomi. Jenis usaha adalah petani kapas. Coba cari perannya apa. Dan keuntungan yang diperoleh oleh petani kapas itu apa. Demikian pula pemintal benang, pemilik pabrik tekstil, pegawai pabrik tekstil, maupun penjahit. Apa peran masing-masing dan apa keuntungan yang diperoleh dari masing-masing peran tersebut. Oke, kerjakan dan nanti kalian kumpulkan melalui WA Bapak atau Ibu guru. Baiklah, sampai di sini perjumpaan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk mengerjakan tugas dengan baik dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa esok di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.